Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja Program Pendidikan Versi Guru periode 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Rafiq Arifin. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab tahun 2023 dari LPTK UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung dengan NIM PPG 187.021 322.0053. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas PPG Daljab tahun 2003 dengan mengambil tema makanan halal dan makanan haram kelas 6 pelajaran fikih pada bab 3 tentang hewan yang halal dan hewan-hewan yang haram dikonsumsi oleh umat muslim. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan melalui praktek video pelajaran yang saya buat. Adapun untuk kritik dasaran saya harapkan untuk perbaikan pembelajaran yang akan saya lakukan ke depannya. Dari kami, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk belajar. Pada bab ini kita belajar fikih bab ketiga. Ya, kemarin kita sudah belajar bab 1 dan 2 tentang makan halal dan makan haram. Kemudian yang kedua Pak, minuman halal dan minuman haram. Pada bab ketiga ini kita akan bahas masalah hewan-hewan yang halal maupun hewan yang haram dikonsumsi manusia. Adalah bab yang ketiga. Adapun tujuannya pertama adalah mengetahui tujuan dari makanan hewan yang boleh dikonsumsi maupun hewan yang tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam sesuai dengan syariat agama Islam. Kemudian bisa membiasakan mengkonsumsi hewan-hewan yang halal dan menjauhi hewan-hewan yang diharamkan. Yang ketiga, ya, bisa membiasakan, ya. Tadi bisa membiasakan, kita membiasakan mengkonsumsi yang halal, ya, dan menjauhi yang haram. Dan yang ketiga adalah kita bisa mengetahui dasar-dasar ayat ataupun dalil yang menghalalkan suatu hewan atau mengharamkan suatu hewan yang bisa dikonsumsi manusia. Baik, sebelum kita mulai membahas materi ini, ya, guru akan makan dulu ya. Febri ada ya. Ya. Kemudian Widodo, Joko, Adil ya. Siapa yang masuk hari ini? Alfan. Ya. Apa kemana? Alfan nggak ada. Sakit Pak. Iya. Semoga Alfan dan Adit nanti bisa sembuh dan bisa ikut. Baik. Pada bab ini ya kita lihat, coba dilihat di layar monitor ya. Perhatikan, ini ada suatu hewan ya. Ada hewan. Pertama adalah hewan sapi ya. Kemudian ada hewan unta dan ada babi. Kalau kita namanya adalah babi hutan yang liar. Tapi kalau yang ini adalah babi yang diternakan atau yang
ingung. Kemudian juga ada kucing. Ya. Kalau kita lihat di sini, kira-kira mana hewan yang boleh dikonsumsi? Mana? Sapi dan itu adalah hewan yang halal dikonsumsi. Kemudian yang tidak boleh adalah yang babi dan kucing. Karena babi sudah ada ayat yang mengharamkannya, ya. Adalah di ayat Al-Maidah ayat 1, ya, bahwa Allah mengharamkan untuk mengkonsumsi bangkai, kemudian darah, kemudian juga daging dari babi atau babi hutan atau babi yang diternakan. Itu adalah binatang yang diharamkan atau benda-benda yang diharamkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Baik, sekarang dilihat materi di buku masing-masing. Ya, itu ada materi dari binatang yang halal dan binatang yang haram. Silakan dibaca dulu yang tercantum seperti, kemudian nanti ada sedikit pembahasan dan ada sedikit tugas untuk mengerjakan materi. Nanti Pak Taufik akan memberikan materi tugas, ya, untuk dikerjakan masing-masing individu. Silakan saya beri waktu 10 menit untuk membaca materi yang ada di kalau sudah berikan itu. Silakan dibaca secara teliti. Sudah dipahami semuanya materinya? Ya. Nah, jadi di situ ada macam-macam dari binatang yang halal. Yang pertama apa? Yang pertama adalah binatang ternak, ya. Boleh sapi, boleh kambing, boleh onta, kiri-kiri dan yang lain-lain. Tapi kalau untuk yang ternak yang sudah ada yang diharamkan seperti babi, itu tidak boleh dikonsumsi. Jadi babi itu ternak tapi tidak boleh, karena sudah ada nas yang mengharamkannya. Kemudian selain ternak apa lagi? Binatang yang hidup di air. Binatang yang di air, koyoto, ikan lele. Apalagi belut, ya. Apalagi nila, ya. Kutuk, ya. Kutuk juga bisa untuk dikonsumsi, ya. Untuk ikan. Jadi untuk macam-macam hewan yang hidup di air, ya. Kemudian untuk ikan ini ada pengecualian, ya. Ada yang khususnya untuk ikan ini, walaupun sudah mati itu bisa dikonsumsi, ya. Jadi kalau ikannya terpancing kemudian mati, ya, atau mungkin disetrum mati, itu boleh dikonsumsi, ya. Jadi tidak apa-apa, itu saja, ya. Jadi nanti kalau makan ya dimatikan dulu, ya, sebelum berenang. Itu adalah untuk ikan. Yang selain ikan apa? Paus boleh, halal, ya. Dan semua ikan itu halal untuk dimakan, ya. Baik ikannya maupun bangkainya atau yang ikan sudah mati, penting belum sampai busuk atau sudah membersihkan. Membersihkan nanti menjadi haram, jadi ya tidak sehat untuk dikonsumsi. Kemudian selain ikan apa? Unggas. Apa unggas sih macam-macamnya? Angsa, bebek, ayam,
ikan, ada unggas, ada ternak. Bangkai ikan dan belalang. Bangkai ikan dan belalang itu halal dimakan. Belalang itu halal, ya. Itu boleh dikonsumsi. Lanjut ya. Halo? Boleh, tapi kalau kamu nggak alergi durian boleh ya. Tapi kalau walang jambu itu ada racunnya, bisa berbahaya, nanti gelem gatel semuanya badannya kalau makan walang jambu. Itu untuk yang lanjutnya. Ini ada, silakan kerjakan ya. Kerjakan, ada tugas dari Pak Robek ya. Tugasnya untuk menjodohkan ya. Menjodohkan dari pilihan yang ada di pertanyaan dan di samping jawabannya. 1, 2, 3 sampai dengan 5 soal saja ya. Kita dulu soalnya. Jangan kerjakan. Baik, coba kita cek ya. 1, dihalalkan 2 macam bangkai. Bangkai apa yang halalkan? Ikan dan belalang. Ikan dan belalang. Itu betul ya. Jadi bangkai ikan dan belalang boleh dikonsumsi kalau sudah mati. Nomor 2, contoh binatang yang hidup di 2 tempat atau amfibi adalah binatang yang buaya. Buaya itu haram dikonsumsi karena dia adalah binatang yang hidup di 2 alam atau binatang amfibi namanya. Nomor 3, zat yang terkandung dalam daging hewan yang sangat baik untuk pertumbuhan badan adalah Protein. protein, betul ya. Yang kelima, 4, semua jenis binatang yang hidup di air, baik air laut atau kawah, adalah halal dikonsumsi. Jadi hewan yang hidup di air itu halal untuk dikonsumsi ya. Toyoto, ikan paus itu juga halal. Ikan hiu juga halal. Yang biasa kita makan adalah ikan kelong itu ya, ikan hiu. Itu adalah hewan-hewan yang halal untuk dikonsumsi. Kemudian untuk dasar dari penghalalan hewan ini adalah pada surat apa? Al-Baqarah ayat 1. Ibu ini ada yang membaca? Silakan dibaca. This Al-Baqarah 1. Ya. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyib. Ya, jadi ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi makanlah wahai manusia, makan makanan yang halal dan yang baik. Jadi halal juga baik. Untuk hewan ini ya, cara dasar sudah halal, tapi juga harus baik. Berbicara untuk penyembelihannya. Penyembelihan zakat penting ya. Itu diperhatikan. Jadi kalau kita menyembelih hewan itu ada namanya syarat dan rukun. Ya. Syaratnya adalah pertama apa? Orangnya harus orang Islam. Kemudian
Apalagi ada hewan yang disembelih. Kemudian juga ada alat untuk menyembelih. Apa alatnya? Pisau. Boleh pakai golok kalau mungkin untuk menyembelih sapi atau menyembelih kambing. Ya. Kemudian juga membaca asma Allah, baca Bismillah. Kalau tidak membaca nama Allah maka jadi haram untuk dikonsumsi. Sangat penting, gitu ya. Kemudian juga ada kaidah untuk menyembelih, ya. Jadi harus tajam untuk pisaunya. Kemudian juga mempercepat penyembelihannya. Jadi kalau menyembelih jangan dilama-lamakan, biar cepat mati, ya. Biar enggak terlalu lama sakitnya dari binatang yang kita sembelih. Kemudian ya, selain itu ya, untuk penyembelih ini ya, dia di dalam menyembelih ini tidak boleh mengasah di depan binatang yang akan disembelih, ya. Jadi menakut-nakuti binatangnya itu tidak diperbolehkan. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah ya, segera memotong urat lehernya, ya. Jadi ada 2 urat leher yang harus dipotong, itu untuk yang nafas dan untuk yang darahnya itu harus terpotong, ya. Dan tidak boleh memutuskan sampai putus untuk lehernya dari binatang yang kita sembelih. Dalam itu kurang baik, ya. Jadi kalau menyembelih itu cuma cukup sampai putus untuk urat lehernya saja, ya. Jadi untuk jalan nafasnya dan jalan untuk kerongkongannya, untuk bernafasnya itu yang perlu dipotong. Itu untuk cara menyembelih. Sekarang untuk binatang yang haram untuk dikonsumsi. Dilihat di materinya masing-masing, ya. Ada ya, binatang yang haram dikonsumsi atau binatang yang haram. Baik, silakan dibaca bersama. Ya. Baik, sudah dipelajari untuk materi haram dan haram. Apa enggak? Baik, kita langsung bahas lagi untuk materi yang haram. Binatang yang haram ini ada bermacam-macam, ya. Apa saja macamnya? Pertama adalah bangkai. Jadi hewan yang sudah mati tanpa disembelih itu adalah bangkai. Maka itu adalah haram dikonsumsi. Kemudian darah. Jadi kalau menyembelih hewan kemudian darahnya diambil, itu darahnya haram untuk dikonsumsi, ya. Apalagi kalau sudah jelas haram, kayak babi, kemudian anjing, itu jelas haram. Tapi kalau seperti sapi, ya, itu halal. Tapi kalau darahnya haram untuk dikonsumsi, jadi tidak boleh untuk mengkonsumsi darah binatang. Setelah darah apa? Daging babi, ya, haram, ya, dikonsumsi. Jelas nasnya itu pada Al-Maidah ayat 3, ya. Ibunya ada yang membaca? Silakan dibaca coba. Hurrimat alaikumul maitatu wasdamu wala illa li ghairihi wal munqatu wal mawqudatu wal mutawaddiyatu wan nasihatu wa ma
babi, juga binatang yang mati, tanduk, terjatuh, kemudian yang diterkam oleh binatang buas. Tetapi kalau punya anjing ya dilatih, kemudian berburu, itu boleh itunya dimakan buruannya. Ya. Diterkam oleh anjingnya, kemudian diambil oleh si pemilik anjing tadi, itu boleh dikonsumsi untuk binatang buruannya. Kalau itu tidak diburu oleh anjing, itu boleh dikonsumsi. Asuh haram jelas ya. Kenapa? Karena dia punya taring. Ya. Baik, itu untuk yang haram dikonsumsi menurut Al-Quran. Kemudian selain itu juga ada binatang apa yang haram dimakan? Binatang yang disuruh untuk membunuhnya. Kayak apa? Ular, tikus, kalajengking, gila. Itu disuruh membunuhnya ya, karena berbahaya. Kalau jengking itu kalau liar nanti bisa untuk sikil ya, berbahaya. Ular juga berbahaya makanya ya. Maka disuruh membunuh ya, tidak boleh dikonsumsi ya. Tikus tidak boleh dikonsumsi, ular tidak boleh dikonsumsi ya. Selain itu juga ada namanya binatang yang tidak boleh dibunuh. Itu apa? Burung hudhud dan burung merpati ya. Untuk semut ini adalah binatang yang istimewa ya. Ini ada di Al-Quran, namanya surat An-Naml, surat semut ya. Dulu ini pernah dikisahkan dari Nabi Sulaiman yang berteman dengan semut dan pasukan semut ya. Adalah An-Naml ya. Dan tidak boleh membunuhnya ya. Kalau selama tidak mengganggu malah dibunuh. Kalau membahayakan, kalau itu mungkin web, itu boleh disingkirkan ya, nggak apa-apa. Selain itu juga ada binatang apa yang harus dimakan? Binatang yang mempunyai taring, koyoto, harimau, kucing ya, citat ya, teman tutur itu harap dikonsumsi. Ada lagi binatang yang haram dikonsumsi selain itu? Yang punya kuku tajam ya, itu juga haram dikonsumsi. Kalau itu elang ya, dia punya cakar untuk mencakar mangsanya ya. Burung hantu. Kalau ayam punya cakar apa enggak? Ayam punya ceker, bukan cakar ya, ceker. Punya ceker mencari makanan ya. Cakar ayam ya. Bukan cakar, itu ceker tadi. Itu adalah untuk ayam. Ayam adalah halal untuk dikonsumsi. Itu ayam. Baik, itu adalah binatang yang haram dikonsumsi ya. Baik, untuk sekarang tugasnya kita gabung kelompok ya. Kita kelompok 2 orang, silakan dikerjakan, ada materi di belakang itu. Silakan dikerjakan per kelompok ya. Yang ini gabung 2 ya. 2 okay. Yang mana Pak? Ya, yang belakang. Ini Pak. Ya, kerjakan yang itu. Sudah kerjakan ya. Sekarang untuk kelompoknya silakan mengerjakan dan menjawab dari hasil pekerjaannya. Baik, kelompok 1 kerjakan. Ini dulu ya. Akibat dari apa itu?
binatang yang haram. Akan menjauhkan diri dari rahmat Allah, tertolak doanya, dorong untuk melakukan perbuatan negatif, dapat menyebabkan terjadinya penyakit. Ya, itulah akibat dari mengkonsumsi makanan atau hewan yang haram. Baik, sekarang yang nomor 2 kelompok sini. Silakan. Apa macam-macam dari hewan yang diharamkan? Saja. Pertama, bertaring. Ya, betul. Satu lagi, yang punya cakar atau tajam. Betul. Ada lagi tambahan? Yang kelompok yang lain tambahin? Yang diperintahkan untuk membunuhnya. Yang diperintahkan membunuhnya. Yang diharamkan untuk membunuhnya. Ya, yang diharamkan untuk membunuhnya. Itu adalah binatang yang tidak boleh dikonsumsi atau diharamkan untuk dimakan. Baik. Untuk hari ini Pak Guru rasa sudah cukup jelas untuk materi yang kita bahas tentang masalah binatang yang halal dan binatang yang haram. Untuk anak-anak tolong yang selektif atau yang hati-hati di dalam mengkonsumsi makanan ini ya, karena ini makanan ini sangat berpengaruh selain kepada jiwa juga pada rohani kita. Ya, jadi ini selain mempengaruhi badan kita, juga akan membentuk kepribadian kita. Ya, kalau kita mengkonsumsi yang halal, maka nanti akan kita mudah mendapatkan pengetahuan, ya, dan juga akan disayang Allah kalau kita mengkonsumsi yang halal dan menjauhi yang haram. Tapi kalau kita mengkonsumsi yang haram, itu berbahaya karena banyak mengandung penyakit, ya. Juga nanti tidak akan dikabulkan doanya. Kalau kita berdoa, kalau kita mengkonsumsi yang haram, maka kita akan tertolak. Ya, itu adalah akibat mengkonsumsi yang haram. Baik, untuk mengakhiri pesan kali ini, maka kita tutup dengan doa akhir pelajaran. Mari kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Amin ya rabbal alamin. Tolong di rumah belajar yang rajin lagi ya. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.